Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, sang debaters dengan Uni Riva membicarakan latar belakang Alkitab dan Al-Quran. Dan juga mereka membicarakan kitab mana yang benar, apakah Alkitab atau Al-Quran. Saudara dalam Tuhan, perdebatan ini cukup seru dan mari kita langsung saja melihat videonya sebelum kita memberikan komentar terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Al-Quran itu hilang, gak ada. Jangan kosok-sokan. Orang dia dibakar zaman Khalifah Utsman ya. Dia dibakar, hilang, gak ada lagi. Kok tiba-tiba sekarang ada? Kau bilang 2 tahun setelah Muhammad wafat, maka dikanonlah Al-Quran, terus jadi buku dibakar. Kok tiba-tiba masih ada? Dari mana jalannya ada? Oh, dicetak yang fotokopi. Berarti Quranmu fotokopi semua. Gak ada yang asli. Al-Quran itu hafalan. Kalau memang Al-Quran kami amburadul hafalannya bang, tunjukkan keamburadulannya. Aku minta kasusnya loh dari tadi. Kemudian Al-Quran hilang, sudah dibakar sama Utsman. Al-Quran tidak punya autografa, Kristen tidak punya autografa, tapi Al-Quran bersandar kepada hafalan. Itu dulu. Kalau memang gabrul antara catatan dengan hafalannya, tunjukkan mana perbedaan hafalan dengan catatan itu yang salah. Kasus kalau orang yang menerjemahkannya tidak kredibel. LAI saja, petinggi-petinggi LAI itu semuanya adalah orang-orang hebat teman, orang-orang terpelajar kawan. Tapi terjemahannya saja tahun by tahun direvisi. Kok percaya teks Septuaginta yang tidak tahu siapa yang menerjemahkan? Jangan-jangan orang-orang penyihir, hantu blau, orang-orang ODGJ, orang-orang tidak jelas. Ya kan nggak tahu kan? Raja Ptolemy mengumpulkan orang-orang, katanya rabi-rabi Yahudi. Jangan-jangan orang sesat, jangan-jangan orang Parisi, jangan-jangan orang Saduki. Kan jangan-jangan bisa terjadi. Kalau penulis Al-Quran jelas, sahabat baginda Rasul, mereka adalah penulis wahyu. Begitu ya. Tolong dijawab pertanyaan saya tepat ya. Pertanyaan saya ulangi Bang Rudi. Saya tuh tidak mau bertele-tele ya. Pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan kepada Bang Rudi, kan penterjemah Septuaginta nggak tahu ya Bang ya? Nggak tahu ya, itu berbahaya ya. Sama seperti LAI berbahaya. Saya tanyakan kepada Bang Rudi, tahun berapa di kanon Perjanjian Lama menjadi satu kitab, berkumpul dari teks Taurat itu dengan kitab-kitab lainnya? Yang kedua, dari mana abang tahu bahwa kalian Katolik yang betul secara kitab suci atau kalian Protestan yang betul, Martin Luther yang betul? Karena Protestan atau Bang Rudi ini nggak sama kitabnya dengan orang Katolik. Itu tanggapan abang juga tuh, tanggapi nanti Katolik itu ya. Mereka bilang bahwa kalian Protestan mengurangi kitab suci. Jangankan kitab suci loh bang, firman Tuhan saja tidak boleh dikurangi loh. Jangan kau tambahi firman Tuhan, jangan kau kurangi firman Tuhan. Lah kalian bukan cuma firman Tuhan bang, ayatnya bukan bang, kitabnya kalian. Kitabnya kata orang Katolik. Gimana tuh? Ya, 3 pertanyaan. 1, ulangi bang, paham nggak bang? Biar kita tidak lari-lari bang. Yang pertama yang saya ingin, yang tentang penterjemah udah nggak tahu ya. Yang pertama yang ingin saya tahu Bang Rudi, tanggapan abang terkait kata-kata Katolik, kalian Protestan mengurangi kitab suci. Catat bang, saya mau tahu tuh tanggapan abang tuh. Ya catat. Tuh, ya tanggapannya tuh. Nah, yang kemudian pertanyaan saya adalah, kok saya jadi lupa pertanyaan saya. Ini ada dari pertanyaanku apa? Udah aku catat semua ini. Udah bagus. Tapi nanti aku catat lagi loh. Soalnya tadi ada pertanyaan yang sangat penting nih ya, berkaitan dengan penterjemah ya. Nah, 2 masalah tadi itu Bang Rudi, itu adalah konsekuensi kalau seandainya tidak ada kejelasan transmisi kitab. Nah, tolong tunjukkan juga sama kami, apa sih masalah Al-Quran? Dari tadi tidak ada masalahnya yang abang bawa pertanyaan. Jangan-jangan ini jangan, kan itu tidak masalah. Kalau aku masalah ya yang aku bawa ya. Masalahnya apa? Penterjemah itu bisa gabrul. Ya, itu. Yang kedua, kitab bisa dikurangi, jangankan ayat, jangankan ke abad-abad dulu. Di zaman di abad ke-19 aja Martin Luther mengurangi kitab. Nah, itu masalah tuh. Itu dulu. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih. Aku jawab dulu ya. Bahwa kau mempermasalahkan mana yang Katolik atau Protestan ya. Kalau kami tetap menggunakan kitab Katolik, maka kami tidak boleh membuat berbeda dengan Katolik. Itu yang saya pahami. Agar kalau masih mengatakan Katolik, maka kami bidat. Kan begitu.
maka Protestan haruslah membuat sebuah kitab tersendiri. Menurut saya begitu. Maka ada pengurangan tujuh kitab ya daripada Katolik itu, dan itu tidak masalah, dan kami tidak mengakui kami Katolik, sama dengan kalian Sunni dan Syiah, Ahmadiyah. Belum lagi menyangkut di dalam kalau ditanya berapa jumlah ayat dalam Al-Quran, ada yang bilang alam 32 alam, ada yang bilang alam 2 alam, dan ada 7 jenis itu. Dari perbedaan ayat ini saja sudah terjadi namanya perbedaan penulisan. Dan Al-Quran yang kau pegang ini ada Al-Quran yang terbitan 1924. Al-Quran itu tidak punya masa lalu. Itu harus kau pahami itu. Yang ada adalah masa sesudah modern. Ya, kenapa saya katakan demikian? Saya membuat persamaan dengan kau. Kamu katakan Raja Pentetos tadi itu mengumpulkan para penerjemah. Siapa kita nggak tahu. Kau yang nggak tahu. Tidak mungkin raja itu mengumpulkan orang yang tidak kredibel. Kenapa tidak mungkin? Karena dia bisa baca tulis, itu yang pertama. Sementara kau dalam Islam, bagaimana yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran itu benar atau tidaknya? Secara logika atau secara keilmuan itu sudahlah kekeliruan terbesar. Seorang yang tidak bisa baca tulis bisa mengoreksi Al-Quran, tidak bisa. Kemanapun kau bawa dasar ini tidak bisa. Paham kau itu ya Ripa ya? Kemudian Ripa, saya pun curiga juga sama dengan kau. Kita perimbangan ya Pak Polisi, tolong jangan ditangkap. Ini hanya perimbangan atau ucapannya. Saya curiga penulis Quran itu juga adalah orang-orang gila. Saya nggak tahu. Saya samakan, bisa jadi orang-orang sesat. Kenapa bisa begitu? Karena tidak ada di dalam Al-Quran dituliskan bahwa penulisan Al-Quran ini diperintahkan Allah SWT, bahwa penulisan Al-Quran ini dibimbing langsung oleh Allah SWT. Gak ada. Jadi Al-Quran itu adalah karya tulis manusia. Kenapa? Muhammad tidak bisa baca tulis. Kecuali Muhammad menuliskan seperti Musa, iya. Ini enggak. Itu Al-Quran adalah, saya menyeimbangkan aja ya Pak Polisi. Tolong jangan dilapor polisi dan tangkap. Saya menyeimbangkan aja ucapan dia. Bahwa jelas-jelas Al-Quran itu karya tulis manusia. Bukan karya Tuhan. Kenapa? Sudah jelas firman di dalam surah 2 ayat 79. Celakalah orang yang menulis kitab suci dengan tangannya. Jadi Al-Quran yang kalian pegang itu adalah kitab celaka. Karena ditulis dengan dengan tangan manusia. Tidak ada itu jatuh gedebuk dari langit. Karena kita lihat faktanya Birmingham, tulisan lama itu jelas-jelas tulisan tangan manusia, bukan tulisan Tuhan. Memang bisa Tuhan menulis di atas kertas? Tidak bisa. Itu harus kau pahami. Yang kedua, jelas di dalam Al-Quran yang kau pegang karya manusia itu ditulis bahwa Al-Quran itu ditaruh di dalam hati Nabi Muhammad. Artinya apa? Yang di dalam hati Nabi Muhammad itulah Al-Quran seutuhnya. Bukannya kalian pegang itu. Siapa yang bisa menjamin bahwa sudah 100% yang di dalam hati Nabi Muhammad tertuang dalam Al-Quran? Buktinya apa? Ada ayat yang tidak ada di dalam Al-Quran terdapat di hadis. Hadis ini kan sabda Rasul. Masa Muhammad menyempurna Al-Quran? Ini harus kalian pahami. Maka aku tanya tadi kau, siapa penulis penghafal hafiznya surah 90 alam itu ayat 1 sampai 5? Jawabnya Aisyah. Dari mana saya tahu itu? Itu tertulis di Sahih Bukhari 3. Bahwa Aisyah lah yang pertama kali menyampaikan ke orang lain. Kau tahu, di dalam hadis 3 Bukhari dan 647, perawi pertamanya sama, akhirnya sama, tapi bahasanya berbeda. Dari situ saya, bagaimana kau percaya Al-Quran itu satu kebenaran dari hafalan? Paham nggak kau maksudnya? Perawi daripada surat 3 itu, ujungnya sama, akhirnya sama, tapi isinya berbeda, cakupannya. Kalau orang lain bisa kau bohong-bohongnya, aku nggak bisa. Oke, sekarang ingat ya, ini penyeimbangan. Sekarang kita berbicara tadi kau bilang kemuliaan. Kenapa kemuliaan bisa kesombongan? Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Kau paham itu? Jadi menerjemahkan Alkitab itu tidaklah kata per kata atau letter-let. Karena dilihatnya di situ kesombong, kau cari semua raja itu sombong, itulah kemuliaannya. Mana mau raja misalnya, oh iya patuh kepada pembantunya, tidak bisa. Kesombongan seorang raja adalah kemuliaan seorang raja. Pahami dulu itu. Kemudian kau bilang apa? Apa tadi dia? Lupa aku lagi. Ada. Kita tidak masuk ke situ lah ya, ke dalam intinya tadi. Kau bilang pun tidak usah itu kan.
Sekarang kau bilang, apa masalah di kitab suci? Ya kalian tidak punya catatan tuanya, buku tuanya. Bagaimana yang 4 lembar, 2 lembar bisa kau akui menjadi 144 ayat? Oh, habis. Apa nggak mati sudah semua, habis itu semua? Kitabmu itu mulai dicetak tahun berapa? Kau harus jujur. Kitabmu dicetak bukan tahun ketika Muhammad hidup, tapi jauh setelah wafat. Yang kau pegang aja terbitan 1924. Sebelum 1924, apakah sudah di kanon Al-Quran? Belum. Kalau Al-Quran sudah di kanon, maka kau memegang kitab yang bukan terbitan 1924, bukan Kairo, tapi Sanaa. Kau cari tahu berapa ayat Sanaa itu, berapa surah? Kau tahu berapa? Nah ini, kau bicara Sanaa tadi tahu, tapi nggak tahu berapa surah. Kemudian dari 2 lembar ini misalnya ada 2 lembar Birmingham. Wow, kami punya bukti sejarah 2 lembar ini. Ini asli. Bagaimana menguji ini menjadi ini asli? Logikanya di mana? Nggak masuk. Maka dibuatlah, oh itu dihafal. Ketika ini dicetak, jadi buku 1924, penghafal udah mati semua. Siapa yang menyampaikan ini? Udah pada mati. Oh, kitabnya yang tua ada 9 lembar. Punya Sanaa yang paling tua yang masih ada di Jerman itu. 9 lembar bisa mengakomodir 114 ini. 6.000 sekian ayat itu. Gak bisa, Bu. Percaya tidak percaya, suka tidak suka kau, siapapun yang penerjemah Alkitab kami, penting ada sumbernya. Dan bukan satu lembar, bukan 2 lembar, banyak lembaran. Bagaimana kau mau melandingi Bible? Hanya bermodal 2 lembar, terus kau mengatakan, wah kitab suci kami ini yang asli, tidak diubah-ubah. Siapa bilang? Saya sudah baca Birmingham, ternyata itu sudah diubah-ubah sekarang, tidak 1 titik pun. Oh dulu masih gundul, sekarang sudah gondrong. Bahasa pun bisa, tulisan pun bisa, tumbuh rambut, tumbuh gondrong-gondrong ya, kan lawak. Pahami dulu itu. Jadi logikamu nggak main. Oh, wah, siapa yang menghafal surah 96? Seluruh sahabat Nabi menghafal. Logikanya dari mana sih? Belum lagi ketika Nabi misalnya kau mengambil surah 33 ayat 55 itu, Al-Ahzab itu. Apakah Nabi juga bercerita kepada semua orang? Gimana sih? Belum lagi bercerita tentang kisah surah berapa itu ya? Surah jin misalnya. Sebenarnya Nabi ini mendengar jin atau melihat jin, atau Tuhan the messenger of jin? Apa sih? Tuhan menyampaikan pesan jin kepada Muhammad. Kan lucu. Kok jadi Tuhan menyampaikan pesan yang benar aja? Coba pakai logika dengan baik. Di mana di situ lagi ada surah Muhammad, Tuhan menyampaikan ucapan Muhammad kepada Muhammad. Siapa penulis kitab Muhammad? Oh, itu satu kesatuan. Kamu kira itu? Yang ditulis oleh Zaid bin Sabit bukan setebal ini. Ini Alkitab ya, Mas. Bukan jadi buku seperti Al-Quran yang kau pegang sekarang. Kau bohong. Ditanya, mana tulisan Zaid bin Sabit itu? Itu permasalahan. Jawabnya nggak ada. Kenapa nggak ada? Dibakar, menghilangkan barang bukti. Kan ini kalian menggampang-gampangkan semua. Hilangkan barang bukti nggak perlu ditanya, sudah hilang. Ketika dia dibakar, dengan apa kalian kok bisa ada Birmingham? Birmingham itu ada sebelum Muhammad lahir. Tahu nggak kau? Tahun 560-an itu Birmingham itu. Maka ada indikasi Birmingham itu diambil dari apa? Kitab-kitab orang Nasrani, kitab bidat-bidat. Maka pahami dulu. Paham gak kau? Kemudian kau bilang bahasa Indonesia sudah kujawab ya. Bukan ada yang salah situ. Orang menerjemah, banyak cara menerjemah. Sama dengan Quran. Quran itu bukan kau kira satu versi Hafs yang kau pegang itu, atau versi siapa? Harus kau akui ya bahwa Al-Quran memang tidak satu versi, ada beberapa versi. Bilang aja, gak usah malu. Yang
Terus kau bilang lagi, ya Al-Quran itu tidak ada buku tuanya, hanya 4 lembar, 6 lembar. Jadi bagaimana ini bisa jadi buku? Itu adalah proyek orang Mesir. Dikumpulkanlah di Al-Azhar semua orang-orang atim untuk mengkanon sebuah Al-Quran. Al-Quran di kanon itu 1924. Jangan banyak kali cakap kau. Kalau Bible ya aku akui Protestan 1500-an sekian. Kalau Katolik sudah lebih dahulu. Apakah berbeda Roh Kudus kami di dalam dengan tidak berbeda? Kenapa Kristen menghilangkan? Kan sudah kujelaskan. Kalau Kristen masih memakai kitab ini dan tetap orang Protestan dan mengatakan dia Katolik, berarti kami bidat. Agar jangan bidat apa keluar dia dari situ. Sama dengan Islam, Sunni dan Syiah atau Sunni dan Ahmadiyah lah contohnya Islam dan Ahmadiyah. Dia harus keluar baru tidak dikatakan bidat. Ternyata mereka masih ngaku Islam, maka dikatakanlah mereka bidat sama kalian. Kan begitu. Saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah dengarkan pembahasan antara sang debaters dengan Uni Riva. Mereka membahas latar belakang kitab mereka masing-masing. Sang debaters membahas Alkitab dan Uni Riva membahas mengenai Al-Qur'annya. Nah, saudara dalam Tuhan, dari pembahasan ini, kira-kira kitab mana yang benar? Apakah Alkitab atau Al-Quran? Silahkan tulis tanggapan saudara di kolom komentar. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang pastinya memberkati kita sekalian. Dan saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau sampaikan satu poin dari apa yang mereka sampaikan tentang Alkitab, ya. Dalam perspektif iman Kristen, Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah pesan-pesan Tuhan bagi orang percaya kepadanya, dan kami imani bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menghidupi orang percaya kepadanya, yang merupakan kebenaran itu sendiri. Di dalam Alkitab tertulis bagaimana Tuhan berpesan kepada umatnya melalui para nabi, para imam, para rasul, dan hamba-hamba Tuhan lainnya. Dan pastinya Alkitab berisi firman Tuhan yang hidup, yang memberikan kehidupan bagi orang percaya kepadanya, baik kehidupan di dunia ini, terutama kehidupan kekal dalam kerajaan sorga. Dan semua itu tercatat dalam Alkitab. Dan sekali lagi, kami sebagai orang Kristen sangat mengimani bahwa Alkitab berisi firman Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya mau sampaikan beberapa hal buat saudara, ya. Semoga hari-hari ini kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Pastinya suka dan duka senantiasa silih berganti dalam kehidupan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya sukacita dan duka cita. Tetapi di balik semua itu, saya berpesan kepada saudara supaya kita tetap semangat menjalaninya, dan supaya kita juga tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada banyak orang di luar sana karena mengalami berbagai duka cita, maka mereka tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, apapun yang kita alami, mari kita tetap memuji memuliakan Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan mari kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan ada bagi kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, bahwa di dalam Alkitab sudah banyak contoh bagaimana para nabi, bagaimana para imam, bagaimana para rasul, bahkan raja-raja mengalami berbagai persoalan, berbagai masalah, dan mereka kembali kepada Tuhan. Mereka serahkan semua persoalan mereka kepada Tuhan, dan apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan pertolongan bagi mereka. Tuhan mampu melakukan segala keajaiban bagi setiap persoalan mereka. Demikian juga dengan kita, saudara dalam Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, bagi kita yang senantiasa berserah kepadanya, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita, Tuhan senantiasa menopang kita, dan Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebagaimana firman-Nya di dalam Alkitab, bahwa Dia menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan senantiasa menopang kita, bahkan Allah Roh Kudus Tuhan senantiasa ada bagi kita, sehingga
melalui kuasa Roh Kudus Tuhan kita diingatkan akan keberdosaan kita. Kita diingatkan supaya kita tetap semangat dalam Tuhan. Kita diingatkan supaya kita melakukan hal-hal yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Dan ini merupakan bukti bagi kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara. Hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi kita, senantiasa nyata bagi kita, dan kita percaya bahwa di waktunya Tuhan pasti melakukan keajaiban besar bagi setiap kita yang berserah kepadanya. Hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan dan kita hidup di dalam Tuhan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah kita wajib taat akan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup kita, sebagai dasar hidup kita untuk kita melakukan segala sesuatu, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rencanakan, ya, tetap di dalam koridor Tuhan dan tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Saudara, banyak orang di luar sana ingin yang terbaik dari Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Mereka hidup sembarang, saudara, dalam Tuhan. Maka saya katakan bahwa kepercayaan mereka, iman mereka, hal yang sia-sia, ya. Hal yang terutama dalam hidup ini adalah taat akan firman Tuhan, ya, mentaati Tuhan, saudara dalam Tuhan, ya. Soal berkat itu urusan Tuhan. Tuhan pasti tahu yang terbaik bagi kita. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, taat akan firman Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan. Itu yang penting, saudara dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita orang yang taat akan firman Tuhan, kita yang mengikuti firman Tuhan, kita yang hidup berdasarkan firman Tuhan, senantiasa mengalami berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita. Dan sekali lagi silahkan tulis tanggapan saudara dalam komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.